rumah sakit. Kembali dalam acara kesayangan kita yaitu Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Sungguh suatu sukacita yang sangat besar saya Dewi Wardani bisa menyapa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah bergabung dalam Zoom maupun juga live YouTube kami. Saat ini kita akan memulai acara kita, oleh karenanya kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang hadir untuk boleh berdoa menurut keyakinan masing-masing agar program ini dapat lancar. Kami persilahkan. Amin. Sore hari ini kita akan membahas terkait dengan dehidrasi. Kita bersyukur karena ada dua narasumber kita yang akan membahas terkait hal ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Richard Devianto Trisno, SPPD, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Advent Bandung. Beliau telah bergabung bersama kita di Zoom. Dan yang kedua narasumber kita adalah Dr. Bona Anggi Pardede, SPKFR, merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Advent Bandung. Dan sore ini saya akan langsung saja menyapa Dr. Bona karena bersama-sama dengan saya di studio ini. Selamat sore dokter. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat dokter. Terima kasih dokter sudah bersama-sama dengan kita di sini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur karena kita akan memulai program kita yang akan didahului dengan Dr. Dave atau Dr. Richard SPPD yang akan membahas terkait dengan dehidrasi. Tapi sebelumnya kami akan ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kita memiliki door prize dengan total Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Jadi 5 diantaranya akan dipilih berdasarkan dengan pertanyaan yang terbaik dan yang kedua adalah 5 orang yang terpilih secara acak. Jadi Bapak Ibu siap-siap ya, jangan sampai beranjak dari program ini karena kita akan memiliki door prize di akhir acara. Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh langsung saja diberikan diketik di kolom komentar atau di kolom chat supaya bisa nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baiklah, tanpa lebih lama lagi untuk memakan waktu, kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Dr. Richard Devianto Trisno SPPD untuk membahas terkait apa itu dehidrasi. Kami persilahkan. Terdengar dokter? Kurang lebih 80%, dan semakin dewasa itu semakin sedikit. Di sini orang dewasa pria di sini 60%, namun bila sudah lanjut usia itu akan semakin lebih sedikit lagi menjadi 50-55%. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita usia dewasa, pria dewasa umur kira-kira 30-40 tahun dengan berat badan kurang lebih 70 kg, kurang lebih cairan dalam tubuh kita itu ada sebanyak 42 liter dalam tubuh kita. Nah, jadi perbedaan total air itu tergantung dari tadi saya sudah sampaikan, usia, jenis kelamin, komposisi tubuh.
Dan selanjutnya ini kurang lebih kalau kita pecah-pecah lagi sebenarnya air itu sebanyak 42 liter itu ditaruh di mana aja dalam tubuh kita. Jadi secara umum 60 liter cairan dalam tubuh kita ini ada yang disebut 2/3-nya itu di dalam sel. Jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali jutaan-jutaan sel-sel yang terdalam dalam tubuh kita, baik dalam organ-organ tubuh kita. Itu banyak sekali sel-sel dan mayoritas cairan dalam tubuh kita itu terdapat di dalam sel-sel tersebut. Dan sisanya terdapat di luar sel, baik di sela-sela sel ataupun di dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darah mungkin kita ketahui biasanya di dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau kurang lebih kita pakai usia yang tadi, pria dewasa, berat badan 70 kg, kira-kira cairan darah dalam tubuhnya berapa sih kira-kira? Kalau kurang lebih tadi 42 liter total cairan dalam tubuh, kurang lebih dalam darah kita hanya kurang lebih 4-5 liter saja dalam darah kita. Sisanya paling banyak itu di dalam sel-sel ataupun di sela-sela sel dalam tubuh kita. Dan itu sangat penting. Di sini ada banyak sekali fungsi air, saya tidak akan jelaskan satu persatu, namun karena kita akan membicarakan terutama tentang dehidrasi, salah satu fungsi air yang penting dalam tubuh kita adalah yang keempat, yaitu termoregulasi. Di mana termoregulasi itu contohnya bila kita melakukan latihan atau olahraga dengan intensitas yang berat, atau olahraga misalnya dalam suhu yang panas. Biasanya tubuh kita akan menghasilkan panas dalam tubuh kita, dan fungsi air dalam tubuh kita adalah untuk mengantar panas dalam tubuh kita dan dikeluarkan, jadi dalam proses evaporasi atau penguapan, sehingga dapat menstabilkan suhu dalam tubuh kita, sehingga tidak terlalu banyak kerusakan dalam tubuh kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau kita berolahraga, kita akan berkeringat banyak, terutama kalau dalam keadaan suhu yang panas, itu akan keringatnya lebih banyak lagi. Itu karena fungsi dari cairan itu adalah untuk mengeluarkan panas dalam tubuh kita. Jadi ini adalah salah satu fungsi air dalam tubuh kita. Namun kalau terlalu banyak cairan yang keluar, itu juga sangat berbahaya. Nanti kita akan bahas. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam topik dehidrasi, bagaimana sih tubuh kita mengatur cairan dalam tubuh kita, biar kita nggak terlalu gampang dehidrasi. Karena kita ketahui, sering sekali mungkin kalau kita tiap hari mungkin kita bernafas, ini kita mengeluarkan air juga dalam nafas kita. Kita berkeringat, kita mengeluarkan cairan juga. Ketika kita buang air besar, itu ada cairan juga yang terbuang. Ketika kencing, itu akan terbuang juga cairan dalam tubuh kita. Dan bagaimana tubuh kita mempertahankan agar tubuh kita ini tetap stabil, biar nggak dehidrasi, seperti itu. Jadi di sini ada namanya keseimbangan cairan yang disebut dengan homeostasis. Jadi ini adalah bagaimana tubuh mempertahankan lingkungan internal atau lingkungan dalam tubuh kita yang stabil, yang memungkinkan berfungsinya komponen-komponen sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Dan ini diatur oleh berbagai sistem dalam tubuh. Jadi ini sangat kompleks. Namun saya ingin coba bawakan dalam hal yang lebih simpel. Nah, ini adalah bagaimana tubuh mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh kita, biar tidak terlalu berlebih atau tidak terlalu kurang dalam keadaan kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Ada istilah yang saya ingin kenalkan, di sini disebut dengan osmolalitas. Osmolalitas itu adalah konsentrasi larutan dalam darah kita, konsentrasi dalam darah kita. Nanti kita akan bicara kalau nanti ada minuman isotonik atau hipertonik, nanti mengacu kepada osmolaritas ini. Nah, normal konsentrasi larutan dalam darah kita, itu normal osmolaritas kita ada di 280 sampai 295 miliosmol per kilogram. Nah, di sini tubuh harus mempertahankan kadar osmolaritas kita dalam range 280 sampai 295. Bagaimana caranya? Nah, ini memang tubuh kita sudah diciptakan sungguh luar biasa sekali. Kita ada sebuah sensor di bagian bawah otak kita, di sini ada tanda panah, di sini ada bagian disebut namanya hipotalamus, ada area hipotalamus. Di mana di sana ada sebuah sensor, ada sel nukleus di situ yang akan merasakan kalau tubuh kita ini kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Contohnya, kalau tubuh kita kekurangan cairan, nanti di sel dalam hipotalamus itu akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut dengan arginin vasopresin, atau kadang-kadang kita dengar dengan antidiuretik hormon. Di mana kalau kita kekurangan cairan, contohnya bila ketika kita lagi olahraga berat, olahraga keringat banyak, kita keluar banyak cairan, jadi tubuh akan daerah di hipotalamus ini akan merasakan kalau kita sebenarnya kekurangan cairan, sehingga sel-sel dalam hipotalamus ini akan menghasilkan hormon tersebut.
hormon arginin vasopressin tadi. Di mana hormon arginin vasopressin ini dia akan mengarah kepada ginjal, dan di ginjal dia akan menyuruh ginjal untuk menyerap kembali cairan-cairan yang ada di ginjal. Jadi sehingga cairan yang harusnya dibuang lewat air kencing itu diserap kembali biar mempertahankan cairan dalam tubuh kita dalam kadar yang normal tadi. Itulah kenapa misalnya kalau kita lagi olahraga berat, kita nggak minum cukup, kalau kita buang air kecil, warna kencing kita biasanya warnanya pekat. Kenapa? Karena konsentrasinya tinggi. Itu karena cairan air yang ada di ginjal tadi diserap lagi, sehingga cairan dalam air kencing kita jadi lebih sedikit, sehingga konsentrasinya lebih tinggi yang menyebabkan air kencing kita warnanya lebih pekat. Dan kebalikannya kalau kita kebanyakan minum air nih, contohnya kita nggak ada aktivitas, tapi kita minum terus lebih dari 2 liter, 3 liter kita minum banyak air. Nah, tubuh kita di sini diwakili oleh hipotalamus tadi, dia akan merasakan, oh tubuh kita udah kebanyakan cairan. Sehingga yang dihasilkan adalah dia akan menyetop produksi dari hormon tadi, hormon arginin vasopressin tadi. Jadi tidak diproduksi hormon tersebut. Yang menyebabkan dari ginjal, dia tidak akan menyerap kembali cairan di dalam ginjal tersebut, sehingga cairan yang sudah ada di ginjal akan dibuang dalam bentuk air kencing. Jadi itulah mengapa kalau kita banyak minum, air kencing kita warnanya akan lebih jernih atau lebih bening ya, seperti itu. Jadi inilah mekanisme dalam tubuh yang menyebabkan menjaga kestabilan kadar osmolalitas dalam tubuh kita, biar kita nggak terlalu kelebihan cairan atau kekurangan cairan. Jadi ini mekanisme ini sudah sangat baik sekali diciptakan dalam tubuh kita untuk mencegah terjadinya dehidrasi ataupun sebaliknya kelebihan cairan. Namun ada kalanya kadang-kadang dehidrasi yang sudah cukup berat itu kita harus ganti dengan asupan yang cukup. Karena kadang-kadang dengan air putih kurang cukup. Jadi itu bagaimana caranya kita bisa memperbaiki kadar cairan dalam tubuh kita. Jadi seperti ini kurang lebih contohnya. Jadi kalau kita minum air cuma sedikit, cairan air kencing yang kita hasilkan pun hanya sedikit. Tapi kalau kita misalnya minum dalam jumlah yang banyak, cairan kencing kita pun akan menghasilkan kencing dalam jumlah yang banyak juga. Dan ini contohnya bila kita melakukan olahraga dalam intensitas yang cukup berat atau dilakukan di udara yang panas, itu kita harus menggantikannya juga dengan jumlah cairan yang cukup untuk dapat mempertahankan kadar osmolalitas dalam tubuh kita tadi. Jadi itu pentingnya cairan yang masuk harus kurang lebih sama dengan cairan yang keluar. Nah, kita selanjutnya adalah kita akan bahas tentang dehidrasi. Atau dehidrasi ini adalah efek kekurangan cairan dalam tubuh kita. Nah, dehidrasi adalah kondisi di mana berkurangnya total cairan tubuh yang diperlukan bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik untuk kesehatan. Sehingga kehilangan 2% aja, jadi hanya 2% aja dari total cairan dalam tubuh kita, itu sudah dapat menyebabkan dehidrasi. Dan yang tadi sudah saya sampaikan, dehidrasi itu kalau kita hitung dalam darah, kita cek darahnya, kita anggap itu dehidrasi kalau serum osmolalitasnya lebih dari 295 miliosmol. Dan yang kita perlu perhatikan sekali adalah populasi rentan yang berisiko tinggi untuk terjadinya dehidrasi. Yang pertama adalah populasi yang sudah lansia atau lanjut usia. Ini kenapa? Karena kadang-kadang mekanisme yang tadi yang untuk menjaga osmolalitasnya baik, karena sudah lanjut usia, sudah tidak terlalu baik lagi, sehingga mekanisme untuk mempertahankan cairan dalam tubuhnya sudah tidak terlalu baik. Jadi itu menyebabkan risiko dehidrasinya akan lebih tinggi. Dan juga pada bayi dan anak-anak, di mana kadang-kadang, terutama pada bayi, mereka nggak bisa komunikasikan kalau mereka haus. Itu yang menyebabkan mereka risiko dehidrasi. Ataupun pasien yang dirawat ini terutama yang di ruangan-ruangan intensif, itu risiko dehidrasinya pun cukup tinggi. Namun selain ini, kita pun kadang-kadang tidak sadar, terutama ketika kita melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, olahraga ekstrim, di cuaca yang panas, risiko dehidrasi pun akan lebih tinggi. Kalau kita tidak ganti cairan dengan jumlah yang cukup, itu akan menyebabkan risiko dehidrasi dalam tubuh kita. Nah ini jadi secara kurang lebih saya gambarkan dehidrasi itu cairan yang keluar lebih banyak dibandingkan cairan yang masuk. Cairan keluar itu dalam bentuk apa aja? Jadi di sini ada yang disebut dengan insensible water loss. Insensible water loss itu adalah cairan-cairan yang keluar dari tubuh kita, contohnya ketika kita bernafas.
Jadi kalau kita bernafas, kita nggak lihat sebenarnya, tapi sebenarnya keluar itu sudah ada beberapa cairan dalam tubuh kita. Di sini kurang lebih dalam sehari, kita mengeluarkan cairan melalui nafas kita kurang lebih 750 cc. Jadi cukup banyak. Dalam keringat kita, ini tergantung dari aktivitas fisik kita, seberapa berat aktivitas fisik kita. Kalau kita hanya di rumah, hanya pekerjaan kita di kantor, mungkin cairan yang keluar dalam tubuh kita melalui keringat itu hanya sedikit. Selanjutnya dalam bentuk BAB. BAB ini kurang lebih hanya 200 cc. Namun terutama kalau kita terkena diare, itu akan lebih banyak lagi cairan yang akan keluar dari saluran cerna tadi. Jadi harus hati-hati pada orang-orang yang diare juga, terutama pada usia lansia atau anak-anak. Selanjutnya dengan urin. Ini banyak jumlah air kencing yang kita keluarkan bervariasi dari aktivitas dan jumlah air minum yang kita konsumsi. Namun kadang-kadang ada juga penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan jumlah urin kita meningkat. Contohnya pada sakit diabetes. Kalau kita sakit diabetes, biasanya kita akan sering kencing. Jadi itu menyebabkan cairan kencing kita banyak yang keluar juga, dan itu bisa menyebabkan dehidrasi. Dan ini juga mungkin perlu hati-hati juga orang yang diabetes akan melakukan olahraga. Jadi kita tidak anjurkan orang yang diabetes, terutama yang dengan gula darahnya lebih dari 250 mg untuk melakukan olahraga. Jadi sebaiknya kita kontrol dulu gula darahnya, baru kita anjurkan boleh melakukan olahraga yang berat. Karena resikonya akan menjadi dehidrasi berat, dan itu akan berbahaya untuk pasien-pasien dengan diabetes. Jadi kurang lebih itu yang menyebabkan bagaimana mekanisme cairan yang keluar lebih banyak daripada cairan yang masuk. Dan ini adalah tanda-tanda dehidrasi yang bisa kita lihat dari secara klinis. Kadang kita mungkin ukur seberapa banyak cairan yang hilang itu agak sulit. Nah, ini dehidrasi ringan atau sedang, ini sebenarnya kurang lebih udah sampai 5% dehidrasi dalam tubuh kita. Kadang-kadang yang bisa kita lihat apakah rasa haus, orang tersebut jadi mengantuk atau lelah, mulut jadi terasa kering atau lengket, air kencingnya berkurang, jumlah air kencing berkurang atau warnanya menjadi gelap, air matanya sedikit, atau jadi nyeri kepala atau pusing. Ini mungkin tanda-tanda sudah ada dehidrasi ringan atau sedang. Dan yang kita tidak mau atau kita khawatirkan adalah dehidrasi berat. Ini kurang lebih udah dehidrasi hampir lebih dari 10% dari cairan total tubuh kita. Ini ada kadang-kadang udah rasa haus yang ekstrim, dan kesadarannya sudah mulai terganggu. Kadang-kadang dia bingung-bingung atau gampang marah, dan bahkan menjadi tidak sadar. Dan di sini mulutnya atau membran mukosa di rongga mulut jadi kering, dan air kencingnya sangat sedikit sekali atau bahkan tidak kencing sama sekali. Mata cekung, terutama pada bayi-bayi, bisa kita lihat kalau matanya menjadi cekung. Di sini kulit kering, tidak memiliki elastisitas, tidak kembali saat dicubit. Ini terutama pada balita atau bayi-bayi. Kadang-kadang bisa kita coba cubit sedikit kulit perutnya, kalau ternyata dia harusnya normalnya akan kembali langsung ke posisi semula. Tapi kalau dia dehidrasinya cukup berat, kulit yang tadi kita cubit itu akan membutuh waktu yang lebih lama untuk kembali ke posisi yang semula. Dan ini bisa menyebabkan tekanan darah turun, denyut jantung jadi cepat, dan bisa menyebabkan juga demam. Nah, ini yang perlu kita awasi, terutama ketika kita melakukan aktivitas fisik yang sangat berat, ya, ekstrim. Dan ini pada anak-anak, tanda dehidrasi pada anak. Nah, anak-anak perlu sangat kita perhatikan sekali, karena kita tahu berat badan anak, misalnya terutama pada balita, resiko dia untuk terkena dehidrasi itu sangat tinggi sekali. Jadi harus kita perhatikan tanda-tanda dehidrasi pada anak-anak, terutama kalau misalnya anak-anak kita misalnya ada diare. Itu yang perlu kita perhatikan. Takutnya dia nanti dehidrasi berat. Karena kalau sudah dehidrasi berat, agak resikonya akan lebih tinggi. Di sini tanda-tandanya kurang lebih mirip dengan yang tadi. Misalnya yang pertama dia masih, kalau udah dehidrasi ringan atau sedang, dia gelisah atau rewel. Tapi kalau dehidrasi berat, kadang-kadang udah tidak sadar. Matanya cekung atau menjadi sangat cekung, air mata udah nggak ada air mata lagi. Dia nangis tapi udah nggak ada air mata lagi, atau sudah menjadi kering. Mulut dan lidah juga sangat kering. Kalau rasa haus, kalau yang ringan sedang masih pingin minum, tapi kalau yang udah dehidrasi berat, bahkan dia karena saking udah lemasnya, dia udah nggak bisa lagi minta minum. Ini udah termasuk dehidrasi berat.
Dan turgor kulit itu yang tadi yang misalnya kita cubit sedikit kulitnya, dia akan kembali lambat, dan kalau yang dehidrasi berat itu sudah sangat lambat sekali. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan pada keluarga kita atau pada diri kita sendiri tentang tanda-tanda dari dehidrasi. Dan ada yang menyebutkan juga, kita bisa lihat sebenarnya dehidrasi itu dari warna air kencing kita. Ya, seperti yang tadi mekanisme tadi, kalau memang kita kurang cairan, tubuh akan menyerap cairan kita lebih dari air kencing kita akan diserap kembali, sehingga menyebabkan konsentrasi air kencing kita akan lebih pekat. Nah, itu yang menyebabkan warna air kencing kita akan terlihat lebih pekat. Nah, ini yang mungkin kita perlu perhatikan. Namun kita perlu perhatikan juga bahwa ada banyak juga obat-obatan yang dapat mengubah warna kencing kita. Jadi tetap kita harus hati-hati juga. Jadi tapi secara tidak langsung kita bisa lihat dari warna air kencing kita, apakah kita sudah cukup air minum atau belum dari gambaran yang di layar kaca ini. Layar Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah efek dehidrasi terhadap performa fisik. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa dehidrasi itu sangat berpengaruh terhadap performa fisik seseorang. Ini adalah sebuah studi terhadap atlet-atlet sepeda. Jadi mereka ingin membandingkan orang-orang yang diberikan cairan yang cukup. Di sini ini euhydrated, jadi diberi cairan yang cukup, atau hypohydrated. Ini adalah dengan dehidrasi. Jadi bisa kita lihat waktu yang mereka tempuh untuk menyelesaikan mereka punya rute bersepeda akan jauh lebih cepat ketika mereka diberikan cairan yang cukup. Jadi performa fisik mereka itu sangat berpengaruh sekali dengan kondisi hidrasi dalam tubuh mereka. Jadi kalau mereka dehidrasi selama melakukan aktivitas fisik, performance mereka untuk kegiatan tersebut akan semakin berkurang. Jadi sangat penting sekali, terutama bagi yang olahraga endurance sport ya, seperti sepeda atau lari maraton atau lari berapa kilo, itu memerlukan cairan yang cukup agar mempertahankan performa fisik mereka lebih baik. Selanjutnya, selain untuk performa fisik, dehidrasi juga berpengaruh terhadap fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi berpikir atau fungsi berpikir kita ya. Di sini bisa kita lihat bahwa yang bulat ini adalah kalau kita batasi cairan, kalau yang ada kotak-kotak ini itu dikasih cairan yang cukup. Di sini alertness itu kewaspadaan. Kewaspadaan seseorang ketika mereka dehidrasi itu sangat menurun dibandingkan orang-orang yang diberikan cairan yang cukup. Di sini ability to concentrate atau kemampuan untuk berkonsentrasi. Ketika setiap pekerjaan kita membutuhkan konsentrasi ya. Jadi cairan yang cukup ini akan mempertahankan konsentrasi kita. Sedangkan kalau kita dehidrasi atau kekurangan cairan, kemampuan kita untuk berkonsentrasi kita pun akan semakin menurun. Di sini rasa lelah pun akan semakin tinggi pada orang-orang yang dehidrasi. Dan di sini juga menyebabkan nyeri kepala atau sakit kepala. Jadi orang-orang yang dehidrasi atau kurang cairan itu akan menyebabkan juga sakit-sakit kepala. Jadi sangat berpengaruh dalam kemampuan kita untuk berkonsentrasi dalam pekerjaan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dehidrasi juga berhubungan dengan beberapa penyakit-penyakit kronis. Memang sudah sangat terbukti itu adalah penyakit batu ginjal, ada penyakit bronkopulmoner, penyakit-penyakit lain walaupun buktinya masih sedikit, namun di sini mereka menunjukkan bahwa ada hubungannya antara dehidrasi dengan penyakit-penyakit seperti ginjal, penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, ada penyumbatan pembuluh darah vena, ada stroke, penyakit saluran kemih, penyakit gigi. Ini berhubungan dengan dehidrasi. Jadi secara kita coba simpulkan, dehidrasi ini mempengaruhi fungsi berpikir kita, fungsi kognitif, performa fisik kita, dan juga beberapa penyakit-penyakit kronis yang berpengaruh akibat dehidrasi. Jadi secara terima kasih, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.
Dokter untuk satu pembahasan yang sangat menarik ya. Mungkin tadinya Bapak Ibu sudah bertanya-tanya ya tentang dehidrasi ini, tapi dokter menjelaskan dengan sangat lengkap sehingga kita sudah mulai mengerti tentang dehidrasi itu sendiri. Dan apabila kita juga bertanya, apakah itu berbahaya, Dok? Tentu saja berbahaya ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk pembahasannya. Seperti yang tadi dokter katakan, kita masih membuka kolom chat ini untuk pertanyaan yang Bapak Ibu hendak sampaikan, karena kita ada 2 narasumber di sini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Otska. Dok, kenapa kita bisa demam? Demam adalah cara tubuh berperang melawan virus dan bakteri. Saat demam, tubuh kehilangan banyak cairan. Jaga cairan tubuh lebih baik dengan yang berion. Oke, makasih dok. Gelap. Baiklah, mohon maaf atas sedikit kendala teknis yang kita miliki. Nanti kita akan kembali lagi untuk melihat video cuplikannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kami sangat senang karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom chat kita yang mungkin kita akan langsung untuk bahas bersama. Tapi sebelumnya kami masih memberi kesempatan buat Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaannya, karena kita masih membuka ya kesempatan bahwa ada 5 penanya terbaik yang masing-masing akan mendapatkan Rp100.000. Baiklah, mungkin yang pertama kita akan memberikan kesempatan kepada mungkin Dokter Bona terlebih dahulu ya. Terkait dengan ini dokter, dari Bapak Alek Rianto ya. Selamat sore dokter, saya Alek Rianto izin bertanya bagaimana menghitung kebutuhan cairan pada anak usia 9 tahun dok, karena sering bermain dan lupa minum sehingga kekurangan cairan tubuh. Nah, memang dokter Bona di sini akan membahas terkait dengan atau menjawab pertanyaan terkait dengan aktivitas fisik ya yang berhubungan dengan bagaimana nanti dehidrasi itu terjadi. Nah, mungkin bolehkah dokter dijawab terlebih dahulu pertanyaan ini? Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat juga untuk kita semua. Terima kasih juga Dr. Devi atas penjelasannya. Jadi kalau pertanyaan yang tadi, berapakah kebutuhan cairan untuk anak-anak usia 9 tahun, memang harus dihitung ya. Kita harus tahu kira-kira ini anak butuh berapa liter air pada saat dia untuk melakukan aktivitas selama sehari-hari ataupun selama 24 jam. Kalau orang dewasa kita udah banyak sering dengarkan 8 gelas sehari ataupun 2 liter. Ya, kurang lebihnya pun anak-anak pun ya sekitar segitu juga. Anak-anak membutuhkan sekitar 2 liter air atau rumusnya 100 ml air per kilogram berat badan anak-anaknya. Jadi kalau dia usia 9 tahun kira-kira beratnya 20 sampai 30 kg. Jadi dia juga butuh sekitar 2 sampai 3 liter air sehari untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kita tahu ya anak-anak, ya itu dia kan aktivitas fisiknya juga banyak ya, terutama si anak ini suka main-main entah di lapangan ataupun kena panas, pulang sekolah, dan kalau bisa kita klasifikasikan ya jangan-jangan si anak ini termasuk dia melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, jadi kalau berat ya boleh kita tambahin lagi kebutuhan cairannya, tambah lagi 1 liter atau ya sesuai dengan si anaknya aja, kira-kira anaknya sanggup minum berapa banyak ataupun berapa liter ataupun berapa botol, itu relatif aman kita kasih ke anak-anaknya. Atau ya tadi seperti tadi slide sudah kita bahas tentang warna urin, itu juga sangat gampang ya, terutama orang-orang tua tinggal melihat warna urin si anaknya, kalau memang kuning pekat, oh kamu kurang minum, ya silakan ditambahin. Jadi memang kalau zaman sekarang kan lebih modern ya, lebih enak ya. Jadi botolnya itu kan bisa kita tahu ya, botol anak di bawah sekolah itu berapa liter. Ya silakan aja dibagi berapa kali minum, entah 8 kali ataupun 10 kali minum. Ya kalau memang besok pas pulang sekolah dilihat kencingnya masih kurang, wah berarti tambahin lagi minumnya. Suruh kalau habis isi lagi ya. Atau beli lagi botol yang lebih besar, entah botol yang 1,5 liter atau 2 liter, tapi ya memang nantinya kan lebih berat ya. Jadi memang penting untuk kita menjaga kebutuhan cairan anak-anak, terutama ya tadi ya dari air ya, walaupun dari makanan ataupun dari sumber lain kita juga mendapatkan banyak cairan, kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih banyak dokter. Memang ini agak ini ya, orang tua mungkin ya di rumah juga sebenarnya ketar-ketir juga nih untuk anak-anak yang susah minumnya nih. Jadi dokter jadi tadi udah kasih tips juga sedikit, mungkin boleh nanti diberikan botol-botol minum. Sekarang tuh banyak juga nih yang lucu-lucu, siapa tahu juga bisa membuat anak kita juga lebih sadar atau jadi lebih senang untuk minum ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin untuk dokter Dave ya. Dokter Dave, ini ada pertanyaan yang menarik dari mohon maaf, dari Bapak atau Ibu Teja Saputra ya. Beliau bertanya, pada pasien dengan heart disease di mana ada kardiomegali, bila ada dehidrasi tapi ada resep diuretika ya untuk mengecilkan jantung. Katanya gimana dokter? Apa diuretika tetap dikonsumsi? Nah, ini mungkin boleh dijawab oleh dokter Dave. Kami persilahkan dok. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Memang untuk penyakit jantung ini kita harus ada perbedaan sedikit ya, karena secara masalah bagi pasien jantung, terutama kita akan nilai sih sebenarnya ada grade-grade-nya, terutama pada gagal jantung. Ada gagal jantung yang masih dari ejeksi fraksinya kita akan nilai, terus dari status fungsinya sehari-hari kita akan nilai apakah 1, 2, 3 atau 4. Nanti di situ kita bisa evaluasi terutama oleh dokter jantungnya. Karena kalau kita terlalu kasih banyak cairan pada pasien dengan gagal jantung, kita khawatir nanti jantungnya akan kewalahan. Nah, itu akan menyebabkan nanti cairannya akan banyak yang merembes ke paru-paru. Nah, itu bisa menyebabkan sesak nafas. Jadi kita nggak seperti orang-orang lain pada umumnya pada pasien-pasien dengan jantung. Namun kalau pertanyaannya tadi, kalau pasien jantung ada dehidrasi, ya kalau memang dehidrasi tetap kita harus kasih cairan. Karena kita nilai pada pasien jantung pun memang ada risiko dehidrasi. Contohnya dia nggak minum sama sekali atau minumnya hanya sedikit sekali. Terus tadi memang ada obat diuretik. Obat diuretik itu tujuannya adalah membuang cairan dalam tubuh sebenarnya, biar kerja jantung tidak terlalu capek. Jadi, tapi kalau masalahnya misalnya dia nggak minum sama sekali, sedikit sekali, terus dia minum obat-obat yang memang bikin kencing, ada memang kemungkinan dia bisa menjadi dehidrasi. Dan memang ya tetap kita harus ganti dengan cairan yang secukupnya, seperti itu. Tapi bukan berarti kita stop diuretiknya, ya, karena secara langsung memang diuretik itu fungsinya selain dia memang untuk buang kelebihan cairan dalam tubuh, dia mempunyai fungsi-fungsi lain untuk jantung tersebut. Jadi tetap memang kita harus konsultasi sama dokter jantung atau dokter penyakit dalam terkait itu. Tapi secara umum biasanya memang kalau masih ringan, dalam artian gagal jantungnya belum terlalu berat, biasanya sih kita masih boleh, misalnya pasien tersebut masih boleh minum dalam jumlah yang masih seperti orang-orang lain pada umumnya. Namun kalau memang gagal jantungnya sudah termasuk yang berat, memang kadang-kadang suka diberikan batasan, misalnya hanya dikasih izin, kasih minum mungkin kalau boleh hanya 1 liter per hari, seperti itu. Jadi memang di situ akan dinilai, terutama pada pasien gagal jantung yang cukup berat, itu perlu kita ada namanya evaluasi khusus. Jadi nggak serta-merta langsung kita berhentikan obatnya atau minum sebanyak-banyaknya, tidak seperti itu juga. Jadi memang kalau pada pasien gagal jantung yang masih ringan, yang mungkin masih bisa sama seperti pasien lainnya, masih bisa minum cukup kalau dia rasa haus, tapi tetap menggunakan obat-obat diuretik. Tapi kalau sudah yang cukup berat gagal jantungnya, itu memang perlu diskusi dengan dokter jantungnya atau dokter penyakit dalamnya terkait jumlah cairan yang dikonsumsi seberapa banyak dan juga obat-obatan yang dia konsumsi. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak atau Ibu Teja Saputra tadi yang telah bertanya. Kita berharap bahwa tetap dikonsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalamnya. Semoga menjawab dan dapat bisa nanti juga dikonsultasikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang menarik ini yang mungkin saya langsung berikan kepada Dokter Bona karena terkait dengan aktivitas fisik juga nih dok. Karena biasanya kan selama ini kalau misalnya setelah aktivitas fisik atau berolahraga kita pasti akan haus kemudian mengkonsumsi cairan nih. Nah, bagaimana dengan cairan
cairan yang saat ini sedang ditawarkan mungkin untuk mengurangi dehidrasi. Apakah itu diperbolehkan? Ini Ibu Twisha ya yang bertanya terkait hal itu. Apakah minuman pengganti ion yang hilang itu dengan ditawarkan dengan produk minuman bisa mengurangi dehidrasi tanpa efek lainnya dalam tubuh ini? Gimana ini dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita mau dehidrasi, ya pastinya ada sumbernya loh kenapa kita bisa terjadi dehidrasi. Ya mungkin di sini kita bahas kepada orang normal ya. Kepada orang normal, dehidrasi terjadi karena memang cairan yang dikeluarkan tubuh itu berlebihan. Bisa melalui keringat, bisa juga melalui tadi ya evaporasi, lewat kulit kita, lewat nafas kita, ataupun lewat diare feses kita juga bisa. Jadi bagaimana bisa kita terjadi dehidrasi? Karena kita kehilangan banyak cairan. Jadi pada saat kita kehilangan banyak cairan, dehidrasi, ya kita harus melakukan yang namanya rehidrasi. Jadi kita harus minum lagi, kita harus cari lagi cairan yang sudah hilang tadi. Nah, dalam hal di sini contoh kita ambil aktivitas fisik. Dalam berolahraga misalnya ya, berolahraga jalan kaki ataupun lari ataupun jalan santai selama setengah jam. Nah, secara medis tuh harusnya kita bisa hitung berapa cairan yang habis pada saat kita berolahraga dalam waktu tadi ya, setengah jam ataupun sejam. Nah, lalu ya kita harus minum sesuai dengan cairan yang tadi hilang tadi. Jadi memang harus dihitung cairannya berapa yang habis karena kita aktivitas fisik. Nah, nanti kita silahkan minum lagi cairannya. Nah, berkaitan tentang yang hilang ini, cairan yang hilang ini, ada beberapa mungkin ya cairannya, ya contoh yang paling cepat hilang itu adalah air ya. Air dalam tubuh kita, lalu bisa juga hilang elektrolit dalam tubuh kita. Tadi sudah dibicarakan tentang yang namanya natrium, itu juga akan hilang. Lalu yang hilang juga ada yang namanya glukosa. Jadi kita bergerak, kita berolahraga, kita perlu kalori ataupun energi, itu biasanya kita ambil dari air dan juga dari glukosa. Jadi kita harus tetap cari pengganti ya tadi, air, elektrolit ataupun glukosanya. Tapi yang memang kalau istilah dalam kita berolahraga atau aktivitas fisik, otomatis yang paling duluan habis adalah itu cairan. Jadi sangat penting kita untuk minum air putih, ya, air yang memang banyak fungsinya atau memang yang hilang dari tubuh kita, ya sesuai dengan anjuran yang ada. Nah, setelah itu kalau memang cairan ini sudah kita terpenuhi, lalu kita terpenuhi lagi mungkin glukosa ataupun cairan ya tadi ya ion-ion elektrolit lain. Jadi memang masih boleh ya, masih ada tempatnya kita beli minuman atau kita minum minuman-minuman ion ataupun elektrolit atau mungkin air kelapa ataupun dari buah kita cari, ya nggak apa-apa untuk menambah nutrisi dalam rangka kita melakukan yang namanya rehidrasi. Tapi itu penting ya, yang tadi saya sudah tekankan, air putih juga penting, dan tadi volumenya harus dihitung. Mungkin kita nggak sempat bahas itu ya, dalam lari itu berapa volumenya yang hilang, berapa yang harus kita ganti, tapi sarannya memang kita harus mengganti. Mungkin jikalau kita anggap kita olahraga setengah jam, sejam kita hilang 1 liter cairan, ya kita harus minum air putih sekitar 1 liter supaya tadi namanya bahasa medisnya homeostatis, jadi harus tetap seimbang lagi. Ditambah lagi nanti nutrisi-nutrisi lain seperti ion, natrium, kalium, elektrolit lain dan juga glukosa. Jadi kira-kira seperti itu ringkasannya. Apa yang kalau boleh saya sedikit ya ambil kata-kata yang tadi dokter sudah sampaikan, apabila memang ada yang sudah dikeluarkan itu harus ada yang masuk juga. Jadi rehidrasi tadi yang perlu kita highlight. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ini saya akan berikan kepada Dr. Dave ya. Selamat petang, kata beliau. Ini saya Sebastian. Beliau bertanya tentang bagaimana atau berapa banyak jumlah air yang dibutuhkan dalam satuan liter per kilogram atau berat badan untuk mereka penderita B20 ya, atau mungkin teman-teman ODA kita ya, mereka yang sering mengkonsumsi banyaknya obat. Kira-kira ini berapa banyak nih jumlah air yang dibutuhkan nih dok? Oke, mungkin pertanyaannya seperti itu kira-kira, bolehkah dijawab dokter? Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Secara umum memang tidak kita bisa tentukan detail berapa kilogram per berapa liter sih yang perlu kita ganti. Sebenarnya baik ini penderita B20 atau yang lain pun atau tidak ada sakit pun kurang lebih kebutuhan cairannya akan sama karena keseimbangan cairan dalam tubuh kita ini sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya mekanisme yang tadi sudah saya coba tunjukkan di awal tadi, sebenarnya tubuh kita ini punya mekanisme untuk pertahanan tubuh kita biar kita nggak
dehidrasi, yaitu bagaimana caranya dengan rasa haus. Jadi kalau tubuh kita rasa kita sepertinya kurang cairan, tadi yang di hipotalamus kita tadi itu akan, selain dia tadi ada hormon tadi yang tadi untuk ke ginjal tadi untuk mempertahankan cairan, dia juga akan bilang kepada diri kita kalau kita itu rasanya haus. Jadi secara nggak langsung mekanisme rasa haus itu menunjukkan kalau kita kurang cairan. Jadi selama kita minum cukup dan tidak kita merasa haus ya berarti kemungkinan cairan dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Atau yang lain bisa kita lihat tadi dari warna air kencing kita. Kalau memang air kencing kita memang warnanya jernih ataupun kuning tapi kuningnya nggak terlalu pekat, ya mungkin kelihatannya secara tidak langsung menunjukkan bahwa cairan dalam tubuh kita ini masih cukup. Dan tadi kalau memang mengkonsumsi banyaknya obat sih tidak akan terlalu berpengaruh ya, dalam artian memang kita akan, kalau jumlah obat yang diminum dalam jumlah yang banyak ya berarti cairan yang diminum akan lebih banyak juga. Tapi tubuh juga merasa kalau memang cairan dalam tubuhnya banyak, nanti dia akan mekanismenya adalah dia akan keluarkan lewat air kencing seperti itu. Jadi secara umum tubuh kita sih sebenarnya kita nggak perlu aturan dalam artian berat badan saya misalnya sekian, jadi saya harus minum berapa liter dalam sehari, karena semuanya itu tergantung aktivitas fisik kita. Kalau kita sehari-hari hanya di depan komputer, tugas kita hanya di kantor, kebutuhan cairan kita akan lebih sedikit dibandingkan misalnya kalau pekerjaan saya sebagai nelayan, di mana saya harus naik kapal, terus harus tarik jala untuk menarik ikan, itu kan butuh energi yang lebih banyak. Di situ kebutuhan cairannya akan lebih banyak lagi. Jadi secara langsung saya nggak bisa bilang, kamu berat badan kamu misalnya 60 kilo berarti kebutuhan cairannya sekian, misal, atau 3 liter. Mungkin secara langsung saya nggak bisa bilang seperti itu. Tapi ya itu mekanisme dalam diri kita tadi yang homeostasis tadi, kalau kita merasa haus ya berarti kemungkinan besar cairan kita kurang. Jadi itulah makanya gunanya sistem tadi ya. Jadi kita harus baik itu penyakit B20 atau penyakit yang lain pun sama aja. Kecuali tadi ya kalau pas penyakit jantung itu memang ada hal-hal khusus yang kita perlu perhatikan karena kelebihan cairan itu tidak baik. Selain jantung ada penyakit juga namanya sirosis, itu juga kita harus lihat juga jumlah cairan. Selain itu juga pasien dengan gangguan ginjal yang sudah di hemodialisa atau cuci darah, jumlah cairannya pun akan terbatas. Jadi biasanya penyakit yang kita harus batasi cairannya seperti gagal jantung yang sudah cukup berat, penyakit gagal ginjal yang sudah dengan cuci darah, atau sirosis yang sudah cukup berat, itu memang kadang-kadang kita harus jumlah cairannya kita harus benar-benar hitung. Tapi selain dari penyakit tersebut, biasanya sih kebutuhan cairannya secukupnya yang kita bisa minum ya. Tidak terlalu berlebihan, tapi tidak kekurangan juga. Ya, bagaimana cara kita tahunya? Dari kita merasa haus apa tidak. Jadi itu sudah sangat cukup sekali bagi tubuh kita untuk mengatakan bahwa kita ini dehidrasi, kekurangan cairan atau tidak. Jadi semoga itu bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Sebastian tadi ya. Baik, selanjutnya ini dokter, saya akan berikan pertanyaan ini kepada dokter Bona ya. Dokter, ini rupanya banyak yang bertanya terkait dengan kebutuhan cairan khususnya untuk lansia. Mengingat tadi juga di slide-nya Dr. Dave tadi sudah dijelaskan bahwa lansia ini termasuk kepada kategori rentan juga ya, maksudnya vulnerable gitu ya, mereka yang memang cenderung untuk bisa ke arah dehidrasi. Nah dokter, kira-kira cairan yang dibutuhkan oleh lansia itu berapa sih sebenarnya? Silahkan dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bicara secara khusus ya kepada lansia, sebenarnya nggak ada perbedaan kebutuhan banyaknya cairan antara orang yang normal dengan lansia. Mungkin tadi udah dibilang untuk sakit ginjal, sakit jantung memang itu harus ada restriksi cairan ya kepada mereka-mereka yang udah sakit itu. Tapi kalau memang fungsi jantung, fungsi ginjal sehat, terutama lansia, ya tadi kita sudah sepakat 2 liter. Dan memang ini kan 2 liter ini yang 8 gelas ini kan sudah digaung-gaungkan juga ya. Pasti kita juga udah tahu minimal 8 gelas sehari ataupun sekitar 2 liter. Tapi memang kalau untuk orang tua harus diperhatikan di sini. Terkadang orang tua tuh yaitu karena aktivitas fisiknya juga tidak terlalu berat lagi ya. Dia mungkin nggak ke kantor lagi, di rumah hanya ya tindakan-tindakan sehari-hari. Nah, jadi akhirnya dia banyakkan mager sehingga tidak haus dan akhirnya tidak minum. Ditambah lagi banyak lansia ya bisa saja mulai ada keluhan
diare kah atau ada keluhan lambung sehingga dia ada mual, muntah kalau makan. Jadi itu dia, asupan cairannya juga tidak terpenuhi. Jadi memang penting untuk ya kita hitung. Jadi si lansia ini tetap hitung berapa kebutuhan cairannya. Kalau butuh ke dokter gizi ya silakan. Cairan dari sayur atau sop tetap dihitung, dengan juga cairan yang dibutuhkan dari air putih juga dihitung. Atau memang ya tadi kita bisa lihat apakah kita haus atau dari air seninya atau urinnya itu pekat atau tidak, atau ya minum aja sebanyak mungkin. Saya rasa juga kalau kita minum sebanyak mungkin ya tidak akan ada efek samping. Bahkan di textbook dibilang kita bisa kok minum sampai 9 liter sehari. Sampai 6 liter. Nah mungkin kalau kita sudah minum 9 liter sehari itu mungkin nanti akan ada ya mungkin seperti kita ya efeknya keracunan air putih atau ada istilahnya nanti kita bisa hiponatremi jadi hipervolume. Jadi ya natrium kita kurang karena kita terlalu banyak minum. Mungkin di saat itulah ya, minum ini juga bisa jadi racun mungkin ya kalau kita memang minum ya tadi di atas 6 liter ataupun 9 liter sehari. Tapi selama itu kita nggak lakukan, ya kita kan baik-baik aja, kita kan sehat-sehat aja. Jadi ya minum seberapapun kita suka, seberapapun kita pengen. Dan tadi ya, ingat tanda-tanda dehidrasi tadi udah dibilang, sama tadi urin yang pekat, urin yang baik itu bagaimana. Jadi kalau emang udah rasa pekat, wah saya berarti kurang minum nih. Saya butuh 2 gelas misalnya, atau saya butuh 500 cc ataupun 1 liter air putih supaya urin saya ini lebih bagus. Jadi ya lebih dikembalikan kepada pola hidup si pasien lansia tadi. Kira seperti itu. Baik. Tentu saja dengan kondisinya ya dok ya. Mungkin tadi juga seperti yang dikatakan Dr. Dave sebelumnya bahwa kalau yang mungkin gagal ginjal, jantung itu harus dengan konsultasi lebih lanjut ya kepada dokter yang mungkin menangani atau dokter penanggung jawab. Baik, ini menarik sekali. Ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya ini Dr. Bona dan Dr. Dave. Cuma sepertinya juga ini waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu. Ini ada video singkat yang akan disampaikan atau yang akan kita lihat bersama. Dan Bapak Ibu jangan kemana-mana karena setelah video ini nanti kita akan melihat atau kita akan menyaksikan siapa-siapa saja yang beruntung untuk 10 pemenang, dari antaranya adalah penanya terbaik dan juga mereka yang diacak ya namanya. Itulah yang akan beruntung untuk masing-masing mendapatkan Rp100.000. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Dr. Bona dan juga Dr. Dave untuk pembahasannya. Nanti mungkin sedikit bolehkah saya meminta nih dok kesimpulan dari masing-masing terlebih dahulu ya. Mungkin dari Dr. Bona dulu kemudian nanti akan ditutup oleh Dr. Dave ya. Silakan dok. Mungkin sebagai penutup dari saya, penting untuk kita tahu apa itu tanda dehidrasi dan bagaimana cara untuk rehidrasinya. Jadi pentingnya air putih atau pentingnya elektrolit lain ataupun glukosa dari buah-buahan juga. Mungkin dan tambahan juga penting juga sekarang kita mungkin ya buat diari air putih kita kali ya. Jadi silakan dihitung berapa air putih yang masuk entah dari makanan ataupun dari minuman. Hitung juga yang dari keluar, yang dari urin. Entah itu dari urin atau dari keringat itu juga bisa dihitung sehingga bisa dibuat diarinya, dibuat nanti botolnya 1 liter dan dihitung juga. Saya sudah minum 200 cc hari ini, saya sudah minum 500 cc. Jadi tetap kita, tubuh kita tetap bebas dehidrasi dan tetap cukup cairannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Dave. Baik, mungkin untuk penutup dari saya, sama seperti Dr. Bona tadi ya, jadi kurang lebih sebisa mungkin kita hindari dehidrasi, karena dehidrasi itu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Dan kenali memang tanda-tanda dehidrasi tadi, tapi secara umum kita punya tubuh yang sangat luar biasa sekali yang kita bisa deteksi dehidrasi dari awal dengan cara yaitu haus tadi ya. Jadi kita sebisa mungkin begitu kita haus kita minum. Kalaupun kita lihat aktivitas fisik kita cukup berat, kita berkeringat banyak, kita juga jangan lupa minum. Jadi kita sebisa mungkin kita minum cairan yang cukup, dan kalau kita dalam aktivitas yang fisik yang cukup berat, contohnya aktivitas olahraga yang cukup berat dalam jangka waktu yang cukup panjang, kita selain cairan air putih kita juga menggunakan cairan yang mengandung elektrolit tadi ya, karena selain cairan yang keluar banyak juga elektrolit yang terbuang. Jadi selain air putih mungkin kita bisa tambahkan juga cairan yang mengandung elektrolit seperti kalau yang alami mungkin seperti air kelapa, atau banyak juga yang mungkin yang sudah dijual kemasan di toko-toko sudah banyak bisa kita gunakan juga. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Bona dan juga Dr. Dave untuk satu pembahasan dan diskusi yang sangat menarik, yang saya yakin Bapak Ibu di rumah yang saat ini sedang menyaksikan juga merasa senang karena pertanyaannya ya. Jadi selama ini mungkin bertanya-tanya terkait dengan dehidrasi ini sekarang sudah terjawab ya. Jadi senang sekali rasanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dan nanti akan saya umumkan pemenangnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Otska. Dok, kenapa kita bisa demam? Demam adalah cara tubuh berperang melawan virus dan bakteri. Saat demam, tubuh kehilangan banyak cairan. Jaga cairan tubuh lebih baik dengan yang berion. Oke, makasih dok. Segera umumkan untuk 5 penanya terbaik yang sudah tadi dipilih ya oleh tim di sini ya. Jadi Bapak Ibu bukan berarti pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum dijawab jadinya nanti mungkin saya tidak menang, enggak gitu ya, tapi kita melihat dari bagaimana tim ini melihat pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, selamat kepada yang pertama adalah Bapak Sebastian ya, tadi senang sekali sudah dijawab juga pertanyaannya, selamat. Kemudian yang kedua adalah Bapak atau Ibu M. Teja Saputra ya. Oke, selamat sekali lagi ya untuk 2 pemenang kita. Selanjutnya untuk penanya yang ketiga terbaik yaitu Bapak Ari Subang. Wah, selamat ya Pak Ari ya. Pak Ari selamat. Kemudian yang selanjutnya selamat kepada ini. Yang keempat, Ibu Twisha Inkiriwang. Wah, selamat Ibu. Dan yang terakhir ya, untuk yang kelima, selamat. Tadi udah 1, 2, 3. Oh ya, sudah ya, satu lagi mungkin. Untuk yang selanjutnya adalah kita akan memilih ya, mohon maaf karena kita tidak bisa siarkan langsung untuk Wheel of Names-nya karena ada 1 dan 2 hal. Selanjutnya kita sudah memilih 5 peserta ya, yang secara acak sudah kami tadi undi, yaitu yang pertama adalah Ibu Caroline. Selamat Ibu. Oke, maaf saya sambil catat juga ya. Kemudian selanjutnya selamat kepada Bapak Bambang Siswandi. Wah, luar biasa. Selamat ya Pak. Baik, 2 lagi mungkin Bapak Ibu yang masih di rumah sedang menunggu-nunggu ini. Siapa lagi? Baik, saya langsung saja. Yang berikutnya adalah saudara atau saudari Wening. Oke, selamat. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir ya, yang terakhir adalah selamat untuk Bapak, mohon maaf ini agak tidak terlihat kata-katanya. Selamat kepada Ibu Titi Suryanti. Oke, Ibu Titi Suryanti selamat. Baiklah, itu adalah 10 pemenang yang tadi sudah boleh mendapatkan hadiah ya dengan total 1 juta rupiah ya, yaitu masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah disebutkan namanya mungkin boleh menghubungi dalam kolom chat ini, yaitu nomor telepon ya yang Bapak Ibu miliki supaya boleh kami hubungi. Nanti kami akan proses untuk hadiahnya. Baiklah, mungkin saya sekali lagi ya, saya umumkan ya. Yang pertama Bapak Alek, yang kedua Bapak atau Ibu M. Teja Saputra, yang ketiga Ibu Twisha, keempat Bapak Sebastian, yang kelima Ibu Caroline, kemudian yang selanjutnya Ibu Wening, Ibu Titi, dan Bapak
Aduh, mohon maaf ini saya Bapak Ari ya, Bapak Ari Subang. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga berkenan untuk mereka yang menang boleh langsung menghubungi kami di kolom chat ya, supaya kami boleh hubungi kembali. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kami menyapa Bapak Ibu dengan materi tentang dehidrasi. Kami berharap Bapak Ibu di rumah bisa mendapatkan berkat berupa apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, dan ini bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap dehidrasi, terutama saat kita bertanya-tanya terkait hal apakah sudah cairan saya cukup untuk hari ini. Nah, kita harus melihat indikator-indikatornya. Apakah urin kita tadi dilihat apakah pekat atau berwarna mungkin kuning. Nah, kita mungkin butuh untuk rehidrasi ya. Jadi kita semua harus bisa terhidrasi dengan baik agar tidak dehidrasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Semoga berkenan dan tetap untuk selalu tune ya di program-program Rumah Sakit Advent lainnya. Terima kasih banyak. Saya Dewardani beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Salam hidup sehat.